Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang soleh dan solehah? Tentunya masih semangat berpuasa ya. Dan kita masih setia dan terus menyimak tentang kisah-kisah 25 nabi yang sudah dibawakan oleh teacher kalian. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tak terasa kita sudah setengah melakukan perjalanan berpuasa. Sudah dapat 15 hari nantinya ya. Dan tentunya anak-anakku yang soleh dan solehah masih tetap semangat, masih tetap istiqomah dalam beribadah dan terus meningkatkan ibadahnya di bulan puasa ini. Dan kali ini Teacher Bayu juga tidak ketinggalan ya, akan membawakan satu kisah dari 25 nabi yang sudah dibawakan dan sudah dirancang oleh teacher kalian. Nah, tahu nggak kali ini teacher mau berkisah tentang apa? Iya, pasti sudah ada yang tahu ya. Nah, ya betul. Hari ini teacher Bayu akan berkisah tentang kisah Nabi Harun alaihissalam dan patung anak sapi. Anak sapi. Iya, anak sapi. Kira-kira cerita seperti apa ya? Yuk kita simak baik-baik kisahnya. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus Allah, diperintahkan Allah untuk melawan Raja Fir'aun, untuk memperingatkan Raja Fir'aun, sehingga Nabi Musa pun juga ingin ada yang mendampingi. Dan Nabi Musa berdoa sama Allah untuk mengangkat Harun, kakak kandungnya, sebagai pendamping sekaligus mengangkat menjadi seorang nabi. Dan betul sekali, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Nah, sejak saat itu Nabi Harun diangkat menjadi seorang nabi. Nah, dari situlah Nabi Harun diangkat menjadi seorang nabi. Nah, pada saat itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memperingatkan dan juga membebaskan kaum Bani Israel. Nah, dengan adanya Nabi Harun, Nabi Musa pun terbantu sekali ketika berjuang melawan Fir'aun. Dan ketika saat itu Nabi Musa dan Nabi Harun ingin menyelamatkan atau meraih lagi kaum Bani Israel yang sudah dipenjara atau ditahan oleh Raja Fir'aun. Nah, Nabi Harun dengan gagah berani menghadapi Fir'aun. Dia adalah nabi yang pandai berbicara, nabi yang bijaksana, nabi yang cerdas tentunya, dan juga nabi yang berani dan tentu saja setia dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia dengan gagah berani menemui Raja Fir'aun, berdialog di situ dengan kepintarannya, kecerdasannya. Akhirnya kaum Bani Israel bisa dibawa kembali oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Karena keberaniannya untuk berdialog dengan Raja Fir'aun, sehingga kaum Bani Israel pun bisa dibawa. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun membawa kaum Bani Israel ke perkemahan di kaki Gunung Sinai. Nah, di kaki Gunung Sinai lah ini Nabi Musa alaihissalam menunjuk Nabi Harun menjadi pengawas sekaligus pemimpin kaum Bani Israel. Nah, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam juga diperintah Allah untuk naik ke Gunung Sinai mendapatkan wahyu yang nantinya akan dibuat dari atau dituliskan dalam leburan batu atau di sebuah batu. Nah, semenjak kepergian Nabi Musa, pemimpin diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Harun alaihissalam. Pada awal kepemimpinannya, kaum Bani Israel hidup dengan tenang, damai karena kebijaksanaan dan kepintaran Nabi Harun untuk mengelola kaum Bani Israel. Akan tetapi, kaum Bani Israel ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, karena terlalu lama sehingga mereka menjadi gelisah. Kenapa kok nggak kembali lagi ke kami akhirnya, atau ke perkemahan di kaum Bani Israel. Nah, akhirnya
hal itu dimanfaatkan oleh pengikut Bani Israel yang dari Samir atau yang disebut dengan Samiri. Ada seorang Samiri yang memanfaatkan hal tersebut. Nah, Samiri memerintahkan dan menghasut kepada kaum Bani Israel yang mempunyai iman lemah tentunya untuk mengumpulkan emas-emas, dan Samiri membuat patung sapi dari leburan emas-emas tersebut. Dengan triknya, Samiri itu membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas seolah-olah itu bisa hidup. Dengan triknya pula, seolah-olah patung sapi yang tertiup angin, terhembus angin, itu bisa mengeluarkan suara. Dan suaranya bukan angin lagi, suaranya adalah suara sapi. Mo, mo. Nah, sejak saat itu, melihat perbuatan Samiri yang sudah sangat melampaui batas dan menjadikan patung anak sapi itu sebagai persembahan, ketika berbunyi mo, mo, tertiup angin, kaum Bani Israel terkejut karena patung sapi tersebut ternyata bisa berbicara atau berbunyi. Nah, sejak saat itu kaum Bani Israel terpecah. Ada yang mempercayai Samiri dan juga masih setia dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Melihat hal tersebut, Nabi Harun tidak tinggal diam. Nabi Harun memperingatkan Samiri 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai peringatan keras. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum Bani Israel yang sudah terhasut oleh tipu daya dari Samiri, dia tetap kekeh mengikuti ajaran Samiri. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang sudah selesai menerima wahyu kembali ke perkemahan kaki Gunung Sinai, menemui kaum Bani Israel dan Nabi Harun. Betapa terkejutnya Nabi Musa melihat hal tersebut. Ternyata kaum Bani Israel sudah ada yang berpaling dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa menemui Nabi Harun. Nabi Musa bertabayun. Kemudian Nabi Harun menceritakan sejujur-jujurnya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dan kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa menemui Samiri. Dan Samiri diminta untuk pergi ke Gunung Sinai atau pergi dari perkemahan kaum Bani Israel. Sejak saat itu kemudian patung yang dibuat oleh Samiri dibakar dengan api, hangus menjadi abu. Dari situlah kaum Bani Israel mulai tersadar, mulai diperingatkan lagi, mulai diluruskan lagi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun tentang ajaran yang salah dari Samiri. Nah, sejak saat itulah ada beberapa yang masih menganut ajaran Samiri dan juga masih setia dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu dia cerita dari Teacher Bayu tentang kisah Nabi Harun dan patung anak sapi. Kira-kira apa nih hikmah yang bisa kita berikan kepada anak-anakku yang soleh dan solehah tentang cerita kisah Nabi Harun ini? Iya, Nabi Harun adalah nabi yang pemberani, nabi yang bijaksana, nabi yang cerdas, nabi yang berani berbicara tentang kebenaran, dan juga dia mampu setia menemani suka dan duka dan beratnya Nabi Musa alaihissalam dalam memperjuangkan ajarannya. Nah, itu kisah Nabi Harun dan patung anak sapi. Sekian ya cerita dari Teacher Bayu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.